مشاعر الحب في الرحمن تأتلق تصغي إلى القلب فيه شوق له ألق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode pertama podcast Back to Default. Alhamdulillah, podcast ini adalah platform di mana kita akan membicarakan tentang kehidupan dan juga keresahan dan bagaimana kita kembali sebagai hamba Allah. Perkenalkan, saya Ibni sebagai host pada malam hari ini dan juga di samping saya ada sahabat saya sekaligus founder dari Back to Default, Saudara Abdul Salam. Halo semuanya, saya Abdul dari Back to Default akan bersama di podcast episode 1 kali ini. Oke, Salam. Mungkin banyak yang penasaran. Kenapa namanya Back to Default? Sebenarnya apa sih makna dan pemilihan dari nama Back to Default ini? Mungkin Salam bisa jelaskan. Oke, jadi Back to Default itu sebenarnya sih semacam platform untuk kita, ruang untuk kita, khususnya spesifiknya kepada Gen Z sih, Gen Z sama Gen Alpha mungkin yang selevel dengan kita. Tujuannya sih untuk mewadahi teman-teman yang mungkin di hidupnya ngerasa kayak, kenapa sih kita biasa kadang ngerasa lelah padahal kita punya segalanya gitu. Kadang kita merasa kosong padahal kita punya banyak lingkungan bergaul misalkan dan lain, tapi kayak ada yang hampa gitu. Nah, bisa jadi itu tanda atau sinyal bahwa kayaknya kita itu dirindukan oleh Allah untuk kembali gitu, kembali ke fitrah kita sebagai manusia, ya kan? Nah, sebagai dari kata default kan kalau biasa kita kenal itu basic atau pada dasarnya gitu, atau fitrahnya manusia itu kayak gimana. Jadi kita ngajak teman-teman untuk lebih memaknai kehidupan itu sesuai dengan seharusnya kita hidup ini untuk tujuan apa sih, kayak gitu. Simpelnya kayak gitu sih. Oh, berarti lebih kepada semacam reset button gitu ya? Ya, reset button, oke. Kalau kita bicara tentang kembali ke fitrah nih ya, kira-kira keresahan utama apa sih yang membuat Salam tergerak untuk membuat platform ini gitu? Oke, jadi nyambung ke tadi, kadang orang yang per hari ini atau di zaman dulu sih udah ada tentang gimana orang begitu semangatnya ngejar dunia sampai akhiratnya gitu, sampai mungkin ada yang mendewakan bahwa uang itu segalanya, money is everything gitu. Iya, betul. Tapi makin kesini sih ada juga timbul kerasan dari kita kalau parameternya tentang uang, kenapa masih banyak orang korupsi gitu. Padahal secara jabatan, secara titel, ya mereka kan lebih di atas kita gitu kan. Betul. Juga teman-teman kita yang di luar negeri misalkan yang dikit-dikit langsung bunuh diri, padahal mereka misal dengan popularitas jabatannya, ada yang sebagai artis atau ada yang sebagai public figure yang ya cukup terkenal gitu kan, tapi memilih untuk mengakhiri hidupnya karena mungkin dengan keresahannya yang begitu kompleks. Saya sih juga ngerasa ya, apalagi kalau kita lihat di dunia di luar sana, orang kan istilahnya berbondong-bondong untuk mengejar, ada yang mengejar uang, mengejar popularitas. Tapi kalau kita pikir sih sebenarnya, apakah hanya itu yang ingin kita cari di dunia ini? Kalau misalnya kita bekerja setengah mati, kita keluarkan semua effort kita, setelah kita mendapatkan apa yang kita cari berupa harta mungkin, jabatan mungkin, nextnya kita mau kemana gitu. Makanya kalau memang orang yang memang orientasinya ke sana, maka mereka akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia mau gitu. Iya. Apalagi kalau yang di seusia kita gitu, Gen Z atau Gen Alpha. Dulu kan waktu kita kecil atau bahkan sebelum kita lahir, terkait isu-isu mental health, anxiety dan lain itu kayak kan suatu isu yang atau penyakit yang nggak ada gitu, yang kayak nggak pantas untuk kita bunuh diri hanya perkara mental health. Tapi sekarang itu bocil-bocil SD atau SMP yang lain itu kayak langsung mengakhiri hidupnya dengan cara yang sadis seperti itu. Itu kan juga sesuatu mereka yang keluar dari koridor seharusnya gitu. Itu juga sih yang menjadi kerisauan kenapa kayaknya kita perlu create something gitu yang bisa meng-guide teman-teman untuk coba hidup itu terlalu sayang gitu kalau kita mengakhirinya dengan cara yang seperti itu. Betul. Dan juga kita perlu sebenarnya semacam fase di mana kita kembali meng-align kehidupan kita ke asal penciptaan kita itu sebenarnya kayak gimana. Kita tuh hidup di dunia ini mau ngapain sih sebenarnya? Apakah kita sekedar
hidup kerja buat cari uang terus meninggal, kan nggak sesimpel itu kan kehidupan itu. That's the one of the points. Jadi itu salah satu background atau histori kenapa Back to Default ini lahir gitu. Oke, kalau kita ngomong tentang Back to Default atau kembali ke fitrah, kira-kira ada nggak sih bentuk dari Back to Default ini yang kita bisa jalankan di kehidupan sehari-hari? Mungkin hal-hal yang mudah kita lakukan sebenarnya, cuma mungkin kita luput dari situ. Oke, Back to Default yang applicable mungkin yang bisa kita ngajak teman-teman untuk saling memperbaiki diri atau saling bertumbuh itu sesimpel kita sholat 5 waktu di masjid, khususnya bagi laki-laki gitu kan. Karena sekarang itu kalau kita biasa sholat tepat waktu atau sholat berjamaah di masjid, orang-orang seumuran kita misalkan teman-teman Gen Z itu kayak mandang kita, Masya Allah, alim banget ya. Itu kan buat kita ya kayak apa sih ini kan. Kalau kita kembali ke Back to Default versi Rasulullah dan para sahabat, itu kan standar minimal seorang muslim di zaman Nabi gitu. Bahkan disampaikan kalau ada seorang muslim di para sahabat yang tidak ada uzur dan tidak ikut sholat berjamaah di masjid, sampai mesti diancam akan dibakar rumahnya gitu kan. Nah, itu kan hal-hal yang menurut saya pribadi ya, ini perlu kita remind gitu kepada teman-teman bahwa Back to Default itu enggak serta-merta hanya teman-teman harus ngereset dari hal-hal yang atau dipandang yang mainstream gitu. Sesimpel di kehidupan sehari-hari kita yang kayak sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan dan lain-lain. Kemudian juga mungkin terkait zikir dan doa. Itu kan zikir gimana keutamaannya, dan juga doa adalah sebuah kebutuhan, bukan pada saat kita mungkin lagi di fase jatuh-jatuhnya baru berdoa, tapi kalau di agama kita kan berdoa itu sesuatu hal yang kalau kita tidak lakukan itu, kita dianggap sombong, ya nggak sih? Bahkan kan Allah malah minta kita untuk terus berdoa kan? Iya. Jadi kemudian apa lagi ya? Sama mungkin terkait sedekah. Nah, sedekah. Di sedekah juga biasa banyak orang yang mau bersedekah kalau ada parameter minimalnya, misal hanya punya uang 1.000, nggak usah deh. Ada gengsi lah di situ. Kalau kita kembali, atau juga ada orang yang ngerasa bahwa nanti saya takut dikira sombong, ria. Karena kalau kita kembali kepada dalil, kalau kita bersedekah karena manusia, itu adalah syirik. Nah, tapi kalau kita tidak bersedekah karena manusia, itu berarti itulah ria yang sesungguhnya. Karena kita membuat setan berhasil menjalankan misinya dengan membuat kita bahwa nggak usah sedekah, nanti dikirain ini dan seterusnya. Jadi hal-hal itu yang menurut kita platform ini lahir untuk saling ngajak teman-teman untuk memperbaiki diri bareng-bareng, untuk bertumbuh bersama, untuk ya kembali ke fitrahnya kita gitu sebagai seorang muslim gitu. Oke, Masya Allah. Berarti kalau bisa dibilang langkah-langkah untuk kita bisa kembali ke fitrah itu sebenarnya sudah ada di depan mata ya. Cuma ya mungkin kita yang sudah terlalu lalai, mungkin sudah terlalu sibuk mengejar dunia sampai-sampai kita lupa. Padahal mudah sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Iya, dipikir-pikir. Tapi saya juga biasa stres secara pribadi ya, namanya kan iman ada butuhnya. Iya, betul-betul gitu, iman kan naik turun kan. Makanya kita sih berharap platform ini bisa teman-teman jadikan sebagai wadah untuk bertumbuh, karena itu tadi iman itu fluktuatif, naik turun. Tapi cara kita mengcompare itu dengan berkumpul dengan teman-teman yang positive vibes gitu, yang bisa support kita untuk kebaikan. Dan kadang juga kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal besar baru ingin melakukan suatu perubahan. Tapi ternyata kalau dari contoh-contoh yang tadi kita sebutin, ternyata hal sederhana dalam kehidupan kita itu part of Back to Default gitu. Berarti menarik ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri sesi pada malam hari ini, mungkin kita Salam bisa jelaskan kira-kira harapannya apa sih sehingga kita mau bikin dengan adanya platform ini. Oke, hopefully dengan platform Back to Default ini yang kita sama-sama bangun, semoga ini menjadi sebuah salah satu wasilah, salah satu wadah pengingat khususnya ke diri kita pribadi dan juga orang lain gitu. Karena kan kadang saya mikir kalau mau mengandalkan amalan pribadiku kayak sholat, puasa kayak insecure gitu dibanding amalan para sahabat ya kan. Siapa sih kita? Gitu. Iya, jadi kadang kita harus selalu mencari peluang-peluang untuk apa-apa yang bisa menjadi investasi kita atau hal-hal yang dapat kita jadikan sebagai saksi di hari akhir,
setelah mungkin kita wafat nih dan platform ini masih ada, semoga terus bermanfaat. Jadi amal jariah. Iya, harapnya ada amal jariah di situ. Itu sih salah satu harapan besarnya dengan adanya platform ini. Hitung-hitung ini kan juga sebagai investasi ya kan. Banyak yang bilang investasi terbaik adalah kesehatan. Tapi kalau kita sebagai muslim, investasi terbaik adalah investasi untuk akhirat kita. Iya, jadi tak hanya tentang kesehatan, tapi lebih juga kepada tentang Kehidupan akhirat kita setelah mati. Ya. Oke. Masya Allah sangat menarik dan insightful untuk Ya. sharingnya. Semoga dengan adanya platform ini bisa semakin bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin sekiannya untuk episode pada malam hari ini. Di sini kita belajar, bertumbuh karena kita pasti pulang. So, back to the phone. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تصغي إلى القلب في شوق له ألق